Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang otak besar dan bagian-bagiannya yang disusun oleh saya sendiri, Lydia Oktaviani, dengan nomor NIM 21003033 dan Vegia Rahmadita dengan nomor NIM 21003099 dan Putri Herlina Nasution dengan nomor NIM 21003045. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang letak dan susunan otak besar. A. Letak dan susunan otak besar. Otak besar atau yang disebut juga dengan cerebrum adalah bagian depan yang paling menonjol dari otak depan. Otak besar terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kiri dan kanan. Setiap belahan mengatur dan melayani tubuh yang berlawanan. Belahan kiri mengatur tubuh bagian kanan dan sebaliknya. Jika otak belahan kiri mengalami gangguan, maka tubuh dan bagian kanan akan mengalami gangguan, bahkan kelumpuhan. Cerebrum adalah bagian terbesar dari otak manusia yang juga disebut dengan nama cerebral cortex atau forebrain atau otak depan. Berdasarkan lobusnya, otak besar dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Lobus frontal. Lobus frontalis merupakan bagian otak besar yang terletak di depan. Lobus frontalis ini berfungsi untuk mengatur kegiatan motorik atau gerakan secara sadar, kemampuan berbicara, kemampuan berpikir, atau pemecahan masalah dan emosi. 2. Lobus parietal. Lobus parietal terletak di belakang lobus frontal di bagian atas otak besar. Fungsi utama lobus parietal adalah sebagai pusat sensorik atau penerimaan rangsangan. Contohnya sentuhan tekanan, suhu, rasa sakit, dan lain-lain. 3. Lobus temporal. Lobus temporal merupakan bagian otak yang terletak di bawah lobus temporalis, adalah sebagai pusat pendengar dan fungsi bahasa. 4. Lobus occipital. Lobus occipital merupakan bagian belakang otak besar. Fungsi utamanya yaitu sebagai pusat penglihatan atau visual. Pusat penglihatan yaitu visura calcarina. Area adalah area di mana pertama kali untuk melihat. C. Area asosiasi adalah area yang fungsinya dalam merekam pengalaman yang dialami oleh tubuh atau memori, kemauan dan kesadaran, dan juga mengatur beberapa fungsi bahasa. Ganglia dasar. Ganglia dasar adalah area dengan warna putih yang banyak kandungan dendrit dan juga akson. Lapisan ini lebih tebal daripada korteks. Fungsi ganglia dasar adalah melakukan koordinasi gerakan, pengaturan gerakan tak sadar, fungsi kognisi, dan fungsi emosional. Diencephalon. Diencephalon atau interbrain adalah bagian otak yang terdiri dari A. Talamus. Talamus merupakan massa berat dari materi abu terletak mendalam di otak. Bagian depan di bagian paling atas diencephalon. Struktur ini memiliki fungsi sensorik dan motorik. Hampir semua informasi sensorik memasuki struktur ini, di mana neuron mengirim informasi tersebut ke korteks atasnya. Akson dari setiap sensorik kecuali penciuman. B. Hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian dari diencephalon ventral ke talamus. Struktur ini terlibat dari fungsi hemostatis, emosi, kehausan, kelaparan, irama sirkadian, dan contoh dari sistem saraf otonom. Selain itu, ia mengendalikan hipofisis. Selanjutnya yaitu C. Fungsi otak besar. Fungsi yang paling utama otak besar cerebrum adalah sebagai
sebagai pusat mengatur kesadaran dan pusat memori. Fungsi otak sangat vital dalam kehidupan manusia. Otak kiri dan otak kanan diibaratkan sebagai prosesor dan memori komputer secara bersamaan. Selanjutnya yaitu otak besar dibagi menjadi belahan hemisfer kiri dan belahan kanan. Masing-masing sisi mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu otak kiri berfungsi dalam hal-hal yang berhubungan dengan logika, rasio, kemampuan menulis dan membaca, serta merupakan pusat matematika. Selanjutnya, otak kanan berfungsi dalam perkembangan emosional kotin, EQ, misalnya sosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia lain, serta pengendalian emosi. Selanjutnya yaitu D, kelainan atau gangguan otak besar. Yang pertama yaitu Alzheimer. Orang yang mengalami Alzheimer akan mengalami masalah pada ingatannya karena penyakit ini menyerang sel syaraf otak dan membuat sel syaraf otak mengalami kematian. Yang kedua, skizofrenia. Gejala yang dialami orang yang mengidap penyakit ini adalah orang tersebut menjadi liar dan tidak terkendali, delusi, suka berhalusinasi, dan kurang motivasi di hidupnya. Ketiga yaitu epilepsi. Epilepsi adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya serangan pada saraf motorik dan saraf sensorik secara berulang-ulang, sehingga orang yang mengalami penyakit ini akan mengidap kejang-kejang. Penyakit ini membuat sinyal syaraf menjadi tidak berjalan dengan semestinya. Yang keempat yaitu Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit yang sangat berbahaya yang dapat menyerang otak. Penyakit ini merupakan penyakit degeneratif saraf yang membuat pengidapnya mengalami kelumpuhan pada salah satu atau seluruh anggota tubuh. Yang kelima yaitu geger otak, adalah gangguan pada otak akibat benturan keras pada kepal. Yang keenam yaitu afasia, kehilangan daya ingat karena kerusakan pada otak besar bagian tengah. Jadi, kesimpulannya adalah cerebrum atau otak besar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu disebut lobus. Bagian lobus yang menonjol disebut gyrus dan bagian lekukan yang menyerupai parit disebut sulcus. Keempat lobus tersebut masing-masing adalah lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Otak besar berfungsi mengendalikan semua gerakan. Otak besar atau cerebrum yang terletak di atas batang otak merupakan bagian terbesar dari otak manusia. Bagian ini bertanggung jawab atas semua kegiatan intelektual seperti kemampuan berpikir, menalarkan, mengingat, membayangkan, serta merencanakan masa depan. Baiklah, sekian yang dapat kami